Halo, salam sehat. Kembali bersama Bro Edi. Kali ini kita bincang-bincang tentang satu makanan khas Indonesia yang sekarang sudah mendunia dan keren banget. Apa itu makanannya? Ada yang tahu? Tempe. Loh, kok tempe makanan khas Indonesia? Iyalah, di mana lagi bisa ditemukan tempe? Walaupun sekarang sudah diproduksi di Amerika, di Jepang, di Korea, bahkan di negara-negara lain, tapi asal muasal tempe adalah dari Indonesia. Tempe itu saat ini sedang tren, sedang booming. Kenapa? Karena pada saat kita sadar bahwa hidup lebih sehat itu penting, dan diet yang baik adalah faktor utama untuk kesehatan tubuh di samping olahraga dan makanan bergizi, maka tempe adalah salah satu alternatif pengganti protein yang biasa kita dapat dari daging. Oke, kenapa sih tempe itu tiba-tiba menjadi tren? Karena tempe itu pertama mudah didapat, di mana-mana cari tempe gampang. Kedua, harganya murah. Dan ketiga, bisa diolah jadi apa saja. Dicampur dengan makanan apa aja bisa. Mau dibakar, digoreng, ditumis. Bisa. Kandungan gizinya tinggi. Ya, dan baik untuk badan. Dan tentunya rasanya enak. Saya dibesarkan dari keluarga yang menyukai tempe. Dan saya pun sampai saat ini suka sekali dengan tempe. Oke, kalau teman-teman Google sedikit, tempe itu katanya kaya akan serat, mengandung kalsium, vitamin B, dan zat besi. Ya, jadi baik untuk tubuh. Dan yang lebih penting lagi, kandungan yang terkandung dalam tempe selama proses dari kedelai menjadi tempe itu mengandung antibiotik dan bisa membantu tubuh untuk menyembuhkan infeksi. Keren nggak? Tempe yang bisa begitu. Oke, jangan malu kalau dibilang bangsa tempe, karena orang Amerika aja sekarang udah produksi tempe. Dan banyak sekarang di negara-negara maju yang sudah pola hidup sehat, mereka meninggalkan protein hewani dan beralih ke protein nabati, diantaranya tempe. Di samping itu, tempe juga menurut penelitian para ahli mengandung antioksidan dan baik untuk penyakit, membantu mengobati penyakit-penyakit akibat degeneratif. Ya, oke. Sekarang kita bahas yang lebih dalam mengenai tempe. Tapi ingat sebelumnya bahwa pada saat sulit seperti ini, terutama dalam kondisi pandemi yang sudah mendunia, ya, ekonomi kerakyatan, UMKM kalau istilah di Indonesia ini, adalah sebagai tiang atau sebagai fondasi utama dari ekonomi dalam skala yang lebih besar. Karena begini, kalau rakyat sehat, rakyat bisa mendapatkan income yang cukup baik dalam ini dengan usaha-usaha kecil menengah ke bawah di rumah, di bisnis skala rumah, itu negara akan kuat karena rakyat tidak tergantung dari subsidi-subsidi pemerintah. Subsidi-subsidi pemerintah itu kan didapatkan dari hasil pajak, dari income. Saya tidak katakan dari hutang, tapi bisa jadi kan. Nah, oleh karena itu, mari kita bantu usaha kecil menengah, UMKM ini, usaha-usaha rumah tangga, sehingga ekonomi kerakyatan menjadi tangguh dan kuat. Kalau ekonomi kerakyatan tangguh dan kuat, negara pasti sehat. Oke, sekarang kembali ke tempe. Tempe itu di samping kandungan gizi yang baik, ya, rasanya enak, bisa diolah jadi apa saja. Pengalaman saya waktu saya jalan-jalan ke LA, di salah satu kota besar di Amerika Serikat, saya sempat kaget dan sekaligus merasa bangga juga karena saya melihat ada tempe burger. Bangganya kenapa? Karena tempe burger itu
$5 lebih mahal daripada burger sapi atau cheeseburger. Jadi saya sebagai negara dijuluk bangsa tempe, warga negara dari negara dijuluki negara tempe, saya bangga. Karena lebih mahal daripada burger dari yang terdiri dari daging sapi. Oke. Untuk sehat tentunya kita tidak perlu mengeluarkan banyak biaya ya dengan diet yang sehat. Cukup rajin-rajin kita konsumsi tempe. Dan tempe itu bisa diolah jadi apa saja. Ya, dari makanan yang bisa dicampur dengan tepung dan digoreng, bisa dijadikan semur, bisa dijadikan apa saja. Dan kalau mau coba hidup sehat, beralihlah ke tempe. Oke. Kembali ke masalah UMKM. Nah, saya punya beberapa sahabat di Sukabumi tentunya yang memproduksi tempe. Karena kan teman-teman sudah tahu manfaat dari tempe. Ya, tempe itu bagus, mengandung antioksidan, ya, mengandung vitamin B, kalsium, ya, dan membantu untuk denyerات, untuk membuat mudah kembali, sehat. Dan menurut penelitian juga sedikit mengkonsumsi protein dari hewan seperti daging dan lain sebagainya, itu akan membuat badan lebih bersih. Ya. Nah, kawan saya di Sukabumi produsen tempe yang cukup keren, namanya Sukabumi Tempe Dulu. Keren nggak? Ya. Kawan saya itu klaim bahwa tempenya lebih bersih, lebih lembut, lebih padat, dan pastinya lebih lezat. Ya, karena kan dibuat dengan bahan-bahan terbaik dan kemudian juga dibuat dengan kebersihan yang tinggi. Jadi saya rekomen sekali. Pertama, karena saya penggemar tempe, saya amat menyukai tempe karena tempe ini sehat, banyak manfaatnya, dan yang kedua adalah karena saya pencinta UMKM. Mari kita makan tempe. Ya, sebanyak-banyak mungkin, dan bantulah teman-teman UMKM. Di antara ini ada kawan saya namanya Bro Hasnan, ya, dari Sukabumi Tempe Dulu. Nanti di akhir sesi ada nomor telepon yang bisa dihubungi, ya, Bro Hasnan. Jadi kalau teman-teman mau jadi reseller atau sekedar ingin coba Sukabumi Tempe Dulu ini rasanya seperti apa, atau juga mau membantu ya untuk pengembangan usaha daripada tempe ini, bisa kontak Bro Hasnan misalnya, ya. Oke, kembali lagi. Jadi kesimpulannya, kalau mau sehat, rajin-rajin makan tempe. Dan kalau mau negara kuat, UMKM harus berjaya. Terima kasih. Saya Brother Edi. Salam sehat selalu.